Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Produk Bahan Alam, dosen pengampu Bapak Raymond Arif, SSI, MSI. Berikut kami akan menjelaskan materi mengenai obat bahan alam atau yang biasa dikenal dengan sebutan OBA. Berikut nama dan NIM anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah cuplikan materinya. Selamat menyaksikan. Obat bahan alam atau yang sering disingkat OBA merupakan obat yang berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Obat ini digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan, serta pengobatan penyakit. Sejak dahulu, masyarakat sudah memanfaatkan bahan alam sebagai obat karena mudah didapat dan dipercaya memiliki khasiat tertentu. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, obat bahan alam dikembangkan berdasarkan pengalaman penggunaan secara turun-temurun dan juga dapat dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa obat bahan alam tidak hanya digunakan secara tradisional, tetapi juga telah mengalami perkembangan menuju pembuktian yang lebih ilmiah. Selain itu, dalam penggunanya, obat bahan alam harus memenuhi 3 aspek penting. Yang pertama itu keamanan, khasiat, dan mutu agar aman digunakan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan bahwa obat bahan alam adalah bahan atau ramuan yang berasal dari alam yang digunakan secara tradisional. Namun sebelum beredar di masyarakat, obat tersebut harus melalui proses pengujian terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas dari obat bahan alam tersebut. Dengan adanya pengawasan BPOM, diharapkan masyarakat dapat menggunakan obat bahan alam dengan lebih aman. Selain regulasi di Indonesia, organisasi internasional seperti WHO juga memberikan definisi mengenai obat bahan alam. WHO mendefinisikan obat bahan alam sebagai obat yang berasal dari bahan tumbuhan yang digunakan untuk tujuan terapeutik atau kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan obat dari bahan alam telah diakui secara global dan menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara. Kemudian, menurut para ahli, terdapat beberapa definisi mengenai obat bahan alam atau OBA, seperti Tiller pada tahun 1993 menyatakan bahwa obat bahan alam merupakan sediaan yang berasal dari tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai obat tanpa melalui proses sintesis kimia secara penuh. Artinya, obat bahan alam lebih menekankan pada penggunaan bahan alami dengan pengolahan yang tidak terlalu kompleks. Selain itu, Hasse dan Evans pada tahun 2009 juga mengatakan bahwa obat bahan alam merupakan bahan obat yang berasal dari sumber alami yang mengandung senyawa aktif biologis dan dimanfaatkan dalam pengobatan. Senyawa aktif tersebut berperan penting dalam memberi efek terapi pada tubuh, seperti penyembuhan penyakit atau meningkatkan kesehatan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa obat bahan alam atau OBA analah obat yang berasal dari sumber alami yang digunakan untuk tujuan kesehatan, baik berdasarkan pengalaman tradisional maupun pembuktian ilmiah. Selain itu, obat bahan alam juga harus memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan regulasi yang berlaku agar aman digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, obat tradisional diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama berdasarkan tingkat pembuktian ilmiah, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Pengelompokan ini ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan mutu dan khasiat produk herbal yang beredar di masyarakat. Klasifikasi ini menunjukkan tingkat perkembangan obat tradisional dari yang berbasis pengalaman empiris hingga yang telah melalui uji klinik secara ilmiah. Yang pertama ada jamu. Salah satu
Minuman kesehatan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah jamu. Bagi masyarakat Indonesia, jamu merupakan warisan leluhur yang terus dilestarikan dan dikembangkan. Bahan utama dalam pembuatan jamu berasal dari tanaman herbal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Jamu menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Karena manfaatnya masih dipercaya dapat membantu mengatasi berbagai penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Istilah jamu berasal dari dua kata, yaitu dejampi yang berarti penyembuhan dengan ramuan obat-obatan, doa-doa atau mantra, dan oesodo yang berarti kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jamu diartikan sebagai obat yang dibuat dari bahan alami seperti akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu merupakan minuman herbal khas Indonesia yang diracik dari bahan-bahan alami seperti rimpang atau akar, daun, kulit batang, serta buah. Secara umum, jamu dianggap aman, tidak beracun, dan tidak menimbulkan efek samping. Jamu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penyakit. Sehingga minuman tradisional ini masih dikonsumsi oleh banyak masyarakat hingga saat ini. Ciri-ciri jamu yang pertama, dibuat dari bahan alami tanpa melalui proses standarisasi ketat. Yang kedua, khasiatnya berdasarkan pengalaman turun-menurun atau empiris. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian ilmiah berupa uji praklinik maupun uji klinik. Umumnya dibuat secara sederhana baik secara tradisional maupun industri kecil. Bentuk sediaan ada cair, dalam kurun rebusan, serbuk, pil, kapsul, atau simplisia. Selanjutnya ada yang kedua, obat herbal terstandar atau yang biasa dikenal dengan OHT. Adalah sediaan obat berbahan alami yang berkhasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, serta bahan bakunya telah distandarisasi. OHT diproduksi dengan mengikuti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, serta standar pembuatan obat tradisional yang higienis. Obat herbal terstandar harus memenuhi persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. Klaim khasiatnya harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah atau uji praklinik, serta bahan baku yang digunakan dalam produk akhir harus melalui proses standarisasi. Selain itu, OHT juga harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Beberapa contoh produk OHT adalah tolak angin, diapet, dan kiranti. Ciri-ciri OHT yang pertama, telah melalui uji praklinik biasanya dilakukan pada hewan percobaan. Yang kedua, menggunakan ekstrak bahan alam yang telah distandarisasi. Dan yang ketiga, diproduksi dengan standar industri CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Terus yang terakhir, memiliki bukti ilmiah awal terkait keamanan dan khasiat. Persyaratan OHT yang pertama, standarisasi bahan baku, identitas, kemurnian, dan kadar senyawa aktif. Yang kedua, standarisasi proses produksi. Yang ketiga, uji keamanan atau toksisitas. Dan yang terakhir, uji efektivitas praklinik. Selanjutnya yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat berbahan alami yang telah terbukti aman dan berkhasiat melalui uji klinik serta uji praklinik. Dengan bahan baku dan produk jadinya telah terstandarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi standar keamanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Melalui standarisasi, bahan baku yang digunakan dalam produk akhir serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selain itu, klaim khasiat fitofarmaka harus didukung oleh hasil uji klinik dengan jenis klaim penggunaan berdasarkan tingkat pembuktian medium hingga tinggi. Beberapa contoh produk fitofarmaka yang telah teruji secara klinis yang beredar di Indonesia, misalnya Tensigard, Stimuno, Reumanir, Exgra, dan Nodiar.
Ciri-ciri fitofarmaka yang pertama, telah melalui uji praklinik dan uji klinik pada manusia. Yang kedua, khasiat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Yang ketiga, bahan baku dan produk akhir distandarisasi secara kuat. Yang terakhir, diproduksi sesuai standar farmasi modern. Ada persyaratan fitofarmaka. Yang pertama, uji praklinik melalui hewan, uji klinik melalui manusia. Ketiga, standarisasi bahan baku dan produk jadi. Dan yang terakhir, memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat. Keunggulan obat bahan alam. Yang pertama, risiko efek samping lebih rendah. Obat bahan alam umumnya memiliki risiko efek samping yang lebih kecil karena berasal dari sumber alami dan mengandung senyawa aktif dalam kadar yang relatif seimbang. Selain itu, penggunaan secara tradisional biasanya sudah mempertimbangkan dosis aman berdasarkan pengalaman masyarakat. Yang kedua, bersifat alami karena berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral alami. Obat bahan alam cenderung lebih mudah diterima oleh tubuh. Kandungan senyawanya seringkali bekerja secara sinergis, sehingga memberikan efek yang lebih harmonis dibandingkan senyawa tunggal pada obat sintesis. Yang ketiga, digunakan berdasarkan pengalaman atau empiris. Penggunaan obat bahan alam telah diwariskan secara turun-temurun dan didukung oleh pengalaman panjang masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tersebut telah diuji secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, banyak penelitian ilmiah yang mulai membuktikan kebenaran penggunaan empiris tersebut. Yang keempat, memiliki aktivitas biologis yang kuat. Senyawa aktif dalam bahan alam seperti flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin memiliki aktivitas farmakologis yang nyata seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, hingga anti kanker. Aktivitas ini memungkinkan bahan alam digunakan dalam berbagai terapi kesehatan. Yang kelima, sumber pengembangan obat baru. Banyak obat modern berasal dari isolasi senyawa bahan alam seperti obat kanker, antibiotik, dan analgetik. Hal ini menunjukkan bahwa alam merupakan sumber penting dalam penelitian dan pengembangan obat baru, terutama untuk penyakit yang sulit diobati. Yang keenam, efektif untuk penyakit ringan dan pencegahan. Obat bahan alam sangat efektif digunakan untuk mengatasi penyakit ringan seperti flu, batuk, gangguan pencernaan, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi juga berperan dalam pencegahan penyakit kronis. Yang ketujuh, dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Selain sebagai terapi, obat bahan alam juga berfungsi sebagai promotif dan preventif, yaitu menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan stamina, serta mendukung kualitas hidup secara keseluruhan. Kekurangan obat bahan alam. Yang pertama, berpotensi disalahgunakan. Obat bahan alam sering dianggap aman sehingga digunakan tanpa aturan yang jelas, seperti dosis berlebih atau penggunaan tidak sesuai indikasi, yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, risiko efek samping tetap ada. Meskipun berasal dari bahan alami, bukan berarti sepenuhnya aman. Beberapa bahan alam dapat menimbulkan reaksi, alergi, iritasi, atau gangguan organ tertentu, terutama jika digunakan dalam jangka panjang atau pada individu dengan kondisi khusus seperti penyakit kronis. Yang ketiga, ketepatan dosis harus diperhatikan. Dosis pada obat bahan alam seringkali tidak terstandar dengan baik. Perbedaan cara pengolahan, bagian tanaman yang digunakan, dan konsentrasi senyawa aktif dapat menyebabkan variasi dosis. Jika dosis terlalu rendah, efek terapi tidak tercapai. Jika terlalu tinggi, dapat menimbulkan toksisitas. Yang keempat, risiko kesalahan pemilihan bahan. Kesalahan dalam mengidentifikasi tanaman atau bahan alami dapat berakibat fatal.
Beberapa tanaman memiliki bentuk yang mirip, tetapi kandungan kimianya berbeda, bahkan ada yang beracun. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup sebelum menggunakan bahan alam. Yang kelima, cara penggunaan yang salah dapat berbahaya. Metode pengolahan seperti perebusan, perendaman, atau pengeringan yang tidak tepat dapat merusak senyawa aktif atau menghasilkan zat yang berbahaya. Selain itu, cara penggunaan, misalnya dosis, frekuensi, atau lama penggunaan, juga sangat memengaruhi keamanan dan efektivitas. Yang keenam, memerlukan pembuktian ilmiah. Tidak semua obat bahan alam telah melalui uji klinis yang memadai. Banyak yang masih berdasarkan pengalaman empiris, sehingga efektivitas dan keamanannya belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Hal ini menjadi tantangan dalam penggunaannya di dunia medis modern seperti sekarang ini. Di sini ada gambar mekanisme kerja dan molekul-molekul senyawa. Pertama ada molekul warna kuning di bagian tengah bawah, itu adalah senyawa steroid karena strukturnya lebar dan terdiri dari banyak cincin yang menyatu. Terus ada molekul ungu kiri atas, itu adalah senyawa alkaloid karena bentuknya paling rumit dan kaku. Terus ada molekul hijau di bagian kiri bawah, itu adalah senyawa terpenoid karena bentuknya terlihat bercabang-bercabang seperti rantai karbon. Terus ada molekul biru tua di bagian atas, itu adalah senyawa fenolik. Seiring digambarkan lebih sederhana karena hanya terdiri dari satu atau dua cincin aromatik. Terus ada molekul kuning di bagian kiri atas, itu adalah senyawa flavonoid. Biasanya terdiri dari 3 cincin yang saling berhubung. Gambar pada bagian berwarna merah muda yang seperti wadah atau lubang kunci, itu adalah reseptor. Reseptor adalah protein yang ada di permukaan sel. Reseptor bertugas menerima sinyal dari luar. Perhatikan, ada satu molekul kuning yang pas masuk ke dalam lubang tersebut. Itulah yang biasa dinamakan lock and key atau gembok dan kunci. Hanya senyawa yang struktur kimianya cocok yang bisa mengaktifkan reseptor ini. Selanjutnya, ada gambar deretan bentuk kotak-kotak bulat berwarna merah muda, itu adalah dinding sel atau membran. Dinding sel adalah pembatas sel tubuh kita. Reseptor tertanam di sini agar bisa menangkap molekul obat yang mengalir di luar sel atau dalam darah. Setelah senyawa aktif herbal menempel pada reseptor, ia akan memicu reaksi berantai atau cascade dalam sel. Molekul-molekul pembawa pesan akan meneruskan perintah tersebut hingga mencapai protein target, yang akhirnya menghasilkan efek penyembuhan pada tubuh. Setelah terjadi perubahan aktivitas sel, reseptor akan mengaktifkan atau menghambat enzim atau memicu jalur sinyal di dalam sel sehingga produksi mediator radang menurun. Hasilnya, gejala penyakit seperti nyeri, demam, dan bengkak akan berkurang secara alami. Setelah mengatur aktivitas enzim dan proses seluler, obat yang masuk ke dalam tubuh akan terbawa melalui aliran darah menuju sel target. Obat kemudian berikatan dengan reseptor sebagai protein target sehingga mengaktifkan respons seluler. Aktivitas ini memicu pembentukan produk sel yang bermanfaat seperti zat antiinflamasi dan penyembuh jaringan. Akibatnya, gejala penyakit berkurang dan proses pemulihan dapat terjadi. Selanjutnya ada contoh produk bahan alam. Contoh produk bahan alam yang pertama itu ada produk jamu. Contoh produk jamu yaitu ada Esmark dan Darcy. Yang kedua ada produk obat herbal terstandar. Contohnya ada tolak angin, diapet, dan kiranti. Yang terakhir ada produk fitofarmaka. Contoh produk fitofarmaka ada Tensigrat, Stimuno, dan Nodiar. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi obat bahan alam dari beberapa materi yang telah dibawakan oleh teman-teman sekalian. Kesimpulannya adalah, obat bahan alam merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang terus berkembang.
seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Klasifikasi obat bahan alam dibagi menjadi 3 bagian. Ada jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka, mencerminkan adanya tahapan peningkatan pembuktian ilmiah, mulai dari pendekatan empiris hingga berbasis uji klinik. Jamu masih bertumpu pada pengalaman tradisional. OHT telah didukung oleh uji praklinik serta berbasis bahan, sedangkan fitofarmaka memiliki validitas ilmiah tertinggi karena telah melalui uji klinik pada manusia. Transformasi ini menunjukkan adanya integrasi antara kearifan lokal dan pendekatan ilmiah modern dalam pengembangan obat tradisional. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi krusial dalam menjamin aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, pengembangan obat bahan alam berpotensi besar untuk mendukung terapi berbasis bukti, evidence-based medicine. Namun, tetap memerlukan penelitian berkelanjutan serta penggunaan yang rasional agar dapat memberikan manfaat optimal dalam pelayanan kesehatan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 obat bahan alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.